Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 202 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Senin 2 Agustus 2021 dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 14 mengatakan, "Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Marmata hati urodo anggo uluni halak partigor. Alai mardalan di bagasan haholomodo anggo halak nauto. Alai ditadarohakku huhut sisada parsorio dosugut manusia saluhutna." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada laki-laki ketika di usia akhir hidupnya merasa tertekan, kecewa, dan putus asa. Kitab Amsal menceritakan ketika Salomo masih muda dalam perjalanan hidupnya. Ia menulis kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 15. "Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu." Ketika Salomo pada usia paruh baya, ia mengatakan, "Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya." Amsal 5 ayat 8. Hati-hati dengan perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Amsal pasal 9 ayat 13. Seiring berjalannya waktu, Salomo sudah menua, mengamati hidup dan memperhatikan orang-orang. Itulah kitab Pengkhotbah, namanya Kohelet, Kahal. Sang pengkhotbah secara harafiah adalah seseorang yang berkhotbah kepada pertemuan, kepada umat, kepada orang banyak. Berisikan buah pikiran dari sang pemikir, ia merenungkan secara dalam-dalam betapa singkatnya hidup manusia yang penuh pertentangan, penuh ketidakadilan, dan penuh hal-hal yang sulit dimengerti. Untuk apa kita di sini? Untuk apa semua ini? Apakah hidup ini layak untuk dihidupi? Salomo menjadi seorang laki-laki
yang merasa di ujung hidupnya ia tidak berarti apa-apa. Awalnya dia laki-laki serba bisa, serba mampu. Ia seorang raja yang sangat kaya, super bijak dan memiliki ilmu pengetahuan, banyak relasi dan mempunyai kemasyhuran. Mencoba banyak hal termasuk bertani dan beternak, membangun gedung mewah dengan taman-taman yang indah. Ia memiliki jiwa seni, memiliki galeri, mengumpulkan banyak lukisan, memiliki bisnis hiburan komedi, membuat hidupnya lebih tertawa dan bergembira. Ia memiliki banyak pekerja dan budak, perdagangan dan kaya, berteman dengan Ratu Seba. Dia bermain musik, melanjutkan jiwa seni dari ayahnya Daud. Dia mencoba bersenang-senang dengan makan yang enak-enak dan minum anggur dan bergembira sambil mendengarkan dan melihat pentas seni. Semuanya dicobanya. Semuanya menimbulkan gagasan, tetapi tidak memuaskan. Dia mencoba semuanya, tetapi menganggapnya sia-sia, menjaring angin, tidak berarti. Ia berkata, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Saudara-saudara, Salomo berpikir dengan caranya sendiri. Dia semakin tertekan ketika ia melibatkan Tuhan dalam cara berpikir dan dalam sudut pandangnya. Ia memperoleh hidup yang menjadi berarti. Alkitab adalah buku kehidupan untuk hidup di dalam Tuhan. Sudahkah Anda membacanya? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, buatlah kami memiliki mata orang berhikmat yang ada di kepala. Hikmat-Mu yang memampukan kami untuk hidup seturut firman-Mu, berarti bagimu dan berarti bagi sesama manusia, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 202 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.